Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Anggraini. Saya mahasiswi dari Setikes Muhammadiyah Ciamis. Saya di sini bertujuan untuk menyuluhkan penyakit tentang anemia atau menjelaskan tentang penyakit anemia. Apakah ibu-ibu sudah tahu tentang anemia? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anemia. Anemia adalah pengertian anemia. Anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal, atau sering disebut kalau dalam bahasa orang awam yaitu kurangnya sel darah merah atau darah rendah. Anemia adalah berkurangnya hingga di bawah nilai normal eritrosit, kuantitas hemoglobin, dan volume per 100 ml darah. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Penyebab anemia yang pertama yaitu kehilangan darah atau pendarahan hebat seperti kecelakaan, pembedahan, persalinan, pecah pembuluh darah, serta pendarahan kronik, pendarahan menstruasi yang sangat banyak, serta hemofilia. Contohnya seperti kalau pada remaja yaitu menstruasi melebihi batas waktu. Contohnya pada remaja yaitu ketika kita menstruasi melebihi batas waktu, itu bisa menyebabkan kurangnya sel darah merah. Yang kedua yaitu berkurangnya pembentukan sel darah merah seperti defisiensi zat besi, defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, dan penyakit kronik. Yang ketiga, gangguan reproduksi sel darah merah seperti ketidaksanggupan sumsum tulang belakang membentuk sel-sel darah. Apakah yang ingin ditanyakan? Belum. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Kak. Yang ketiga yaitu klasifikasi anemia. Yang pertama, berdasarkan morfologinya, anemia defisiensi zat besi adalah anemia defisiensi yang disebabkan oleh kurangnya persediaan besi untuk eritropoiesis karena cadangan besi kosong, sehingga pembentukan hemoglobin berkurang. Anemia penlakit kronik adalah anemia. Penyakit ini merupakan jenis anemia terbanyak kedua setelah anemia defisiensi yang dapat ditemukan pada orang dewasa di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu anemia makrositik. Nah, defisiensi vitamin B12 adalah anemia yang diakibatkan oleh karena kekurangan vitamin B12, dikenal dengan nama anemia pernisiosa. Yang kedua yaitu defisiensi asam folat, adalah bahan esensial untuk sintesis DNA dan RNA. Jumlah asam folat dalam tubuh berkisar 6-10 mili dengan kebutuhan per hari 50 mg. Asam folat dapat diperoleh dari hati, ginjal, sayur hijau, dan ragi. Asam folat sendiri diserap dalam duodenum dan yeyunum bagian atas, terikat pada protein plasma secara lemah dan disimpan di dalam hati. Tanpa adanya asupan folat, persediaan folat biasanya akan habis kira-kira dalam waktu 4 bulan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Baik, kita lanjut. Tanda dan akibat anemia. Nah, yang pertama yaitu tanda-tanda dari penyakit anemia. Yang pertama, lesu, lemah, lelah, letih, dan lalai atau sering disebut dengan 5L. B. Sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang dan konjungtiva pucat. Atau kalau di orang awam itu sering disebut dengan bagian ininya putih. Itu Ini naon teh? konjungtiva. Oh. Konjungtiva teh apa? Bawah mata, kelopak mata ini. Oh. Itu kalau putih biasanya kalau kata orang awam sering disebut dengan kurangnya darah. Yang ketiga yaitu gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat. Nah, yang tadi disebut konjungtiva itu pucat, seperti bibir juga bisa terjadi pucat, telapak tangan gitu. Yang ketiga yaitu
Yang keempat, nyeri tulang pada kasus yang lebih parah anemia menyebabkan takikardi dan pingsan. Yang kedua yaitu akibat dari penyakit anemia pada remaja. Yang pertama, menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. Kalau kita sering pusing atau sering pucat, terlihat mencek bahasa Sunda nama hoream diajar, itu bisa jadi pada kurang darah. Oh, Tahu ya hoream. Oh iya Bu. Teteh. Oh, teteh. Yang kedua yaitu mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal. Yang ketiga, menurunkan kemampuan fisik olahraga. Yang keempat, mengakibatkan muka pucat. Ada yang ingin ditanyakan? Yang selanjutnya yaitu Dekat tingali papatana. Kumpulkan teh. Tah, tingali. Selanjutnya yaitu kriteria anemia. Batasan yang umum dipengaruhi adalah WHO pada tahun 1968 dinyatakan sebagai anemia bila terdapat nilai dengan kriteria sebagai berikut. Pada laki-laki biasanya hemoglobinnya 13 gram, pada perempuan dewasa tidak hamil HB-nya 12 gram, pada perempuan biasa HB-nya 11 gram, anak usia 6 sampai 14 tahun HB-nya 12 gram, anak usia 6 bulan sampai 6 tahun HB-nya 11 gram. Selanjutnya yaitu tentang penanggulangan anemia. Tindakan penting yang dilakukan untuk mencegah kekurangan besi antara lain, yang pertama, konseling untuk membantu memilih bahan makanan dengan kadar besi yang cukup secara rutin pada usia remaja. Yang kedua, meningkatkan konsumsi besi dari sumber hewani seperti daging, ikan, unggas, makanan laut, disertai minuman sari buah yang mengandung vitamin C atau asam askorbat untuk meningkatkan absorpsi besi dan menghindari atau mengurangi minum kopi, teh es, minuman ringan yang mengandung karbonat dan minum susu pada saat makan. Yang ketiga yaitu suplementasi besi, merupakan cara untuk menanggulangi ADB di daerah dengan prevalensi tinggi. Pemberian suplementasi besi pada remaja, dosisnya yaitu 1 mg per hari. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan absorpsi besi, sebaiknya suplementasi besi tidak diberi bersama susu, kopi, teh, minuman ringan yang mengandung karbonat, multivitamin yang mengandung fosfat dan kalsium. Yang kelima yaitu screening anemia, pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit masih merupakan pilihan untuk screening anemia defisiensi besi. Ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya yaitu pengobatan anemia. Pengobatan anemia tergantung pada penyebabnya. Nah, yang pertama, anemia kekurangan zat besi. Biasanya bentuk anemia ini diobati dengan suplemen zat besi yang mungkin Anda harus minum selama beberapa bulan atau lebih. Jika penyebab kekurangan zat besi kehilangan darah, selain dari head, sumber perdarahan harus diketahui dan dihentikan. Hal ini mungkin melibatkan operasi. Yang kedua, anemia kekurangan vitamin. Bila pengobatannya yaitu anemia pernisiosa diobati dengan suntikan yang seringkali suntikan seumur hidup atau disebut dengan vitamin B12. Anemia karena kekurangan asam folat diobati dengan suplementasi asam folat. Yang ketiga yaitu anemia penyakit kronis. Tidak ada pengobatan khusus untuk anemia jenis ini. Suplemen zat besi dan vitamin umumnya tidak membantu jenis anemia ini. Namun jika gejala menjadi parah, transfusi darah, suntikan eritropoietin sintesis atau hormon yang biasanya dihasilkan oleh ginjal dapat membantu merangsang produksi sel darah merah dan mengurangi kelelahan. Yang keempat, aplastik anemia. Untuk pengobatan jenis anemia ini yaitu dapat mencakup transfusi darah untuk meningkatkan kadar sel darah merah. Ibu-ibu juga dapat memerlukan transfusi
transplantasi sumsum tulang jika sumsum tulang ibu-ibu berpenyakit dan tidak dapat membuat sel-sel darah sehat. Anda mungkin perlu obat penekan kekebalan tubuh untuk mengurangi sistem kekebalan tubuh Anda dan memberikan kesempatan sumsum tulang ditransplantasikan berespon untuk mulai berfungsi lagi. Yang kelima yaitu anemia terkait dengan penyakit sumsum tulang. Pengobatan berbagai penyakit dapat berkisar dari obat yang sederhana hingga kemoterapi untuk transplantasi sumsum tulang. Yang keenam, anemis hemolitik. Nah, untuk pengobatan jenis ini biasanya menghindari obat-obatan tertentu, mengobati infeksi terkait, dan menggunakan obat-obatan yang menekan sistem kekebalan yang dapat menyerang sel-sel darah merah. Pengobatan singkat dengan steroid, obat penekan kekebalan, atau gamma globulin dapat membantu menekan sistem kekebalan tubuh menyerang sel darah merah. Selanjutnya yaitu sickle cell anemia. Nah, untuk pengobatan ini, jenis anemia ini dapat mencakup pemberian oksigen, obat menghilangkan rasa sakit, baik oral dan cairan infus untuk mengurangi rasa sakit dan mencegah komplikasi. Dokter juga biasanya menggunakan transfusi darah, suplemen asam folat, dan antibiotik. Baik, itu adalah sedikit tentang penjelasan tentang penyakit anemia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baik, apa? Saya ingin bertanya, makanan apa saja yang menjadi faktor anemia? Apakah ada pantangan makanan untuk anemia? Ada lagi? Tidak, Kak. Ada bermacam-macam faktor anemia ya, Bu. Salah satunya karena kekurangan zat besi. Tadi juga ada kelebihan pendarahan seperti kecelakaan, darah head, kayak gitu. Untuk pantangan makanannya yang pertama yaitu tadi seperti teh, kopi, minuman dingin yang kayak gitu. Oh iya, teh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada yang mau menyimpulkan tentang anemia? Tidak. Jika Ibu sudah mengerti tentang penyakit anemia, anemia adalah sering disebut kurangnya sel darah merah atau sering disebut kekurangan darah kalau pada orang awam gitu. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaan hadir dalam acara ini. Semoga bermanfaat materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.